Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Cahya Utami. Di sini saya akan mengerjakan soal praktikum VLAN dan trunking dengan 4 switch, SW1, SW2, SW3, SW4. Tiap switch ada VLAN 100, VLAN 200, 300, 400. Pastikan IP tiap VLAN berbeda network. Kemudian uji coba antar VLAN yang sama dapat berkomunikasi walaupun beda switch. Catatan, apa itu VLAN? VLAN merupakan Virtual Local Area Network, di mana suatu mode atau metode untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil. Dengan VLAN, perangkat yang berbeda dari jaringan yang sama secara fisik dapat dipisahkan secara logis atau secara virtual, sehingga lalu lintas jaringan lebih terorganisir dan lebih aman. Kemudian, apa itu trunk atau trunking? Trunk itu adalah jalur khusus di switch yang bisa membawa beberapa VLAN sekaligus dalam satu koneksi. Di sini saya akan mensimulasikan, di sini saya sudah membuat simulasi di mana ada sebuah gedung yang terdiri dari lantai 1, 2, 3, dan 4. Dan masing-masing lantainya dihubungkan oleh switch 1, switch 1 terletak di lantai 1, switch 2 di lantai 2, switch 3 di lantai 3, switch 4 di lantai 4. Dan masing-masing switch ini akan terhubung ke sebuah PC user yang telah dikelompokkan sesuai dengan VLAN-nya. Di sini metode VLAN-nya membagi satu jaringan besar menjadi beberapa kelompok kecil, maka di sini saya akan membuat 4 kelompok VLAN yang terdiri dari VLAN 100 untuk siswa dengan IP address 192.168.1.1/24, VLAN 200 untuk guru, IP address-nya 192.168.2.1/24, VLAN 300 untuk manajemen, IP address-nya 192.168.3.1/24. VLAN terakhir, VLAN 400 untuk tamu, IP address-nya 192.168.4.1/24. Agar VLAN 200 untuk guru ini di lantai 1 bisa terhubung dengan VLAN 200 di lantai 3 untuk guru. Begitu juga VLAN 100 untuk siswa bisa terhubung dengan VLAN 100 untuk siswa di lantai 3, maka kita membutuhkan teknik trunking atau trunk di antara switch-nya. Jadi di masing-masing switch akan dikonfigurasi trunking selain kita membuat VLAN. Interface yang digunakan antara PC dan switch. Nah, VLAN 100 saya gunakan port fast Ethernet 01. VLAN 200 saya akan gunakan fast Ethernet 02. VLAN 300 saya akan menggunakan fast Ethernet 03. VLAN 400 saya akan menggunakan fast Ethernet 4 ya. Ini di masing-masing switch akan diberlakukan hal yang sama. Jadi fast Ethernet 1, 2, 3, dan 4 itu akan dibagi ke dalam masing-masing VLAN. Gitu ya. Kemudian antar switch-nya akan menggunakan Gigabit Ethernet 01 dan Gigabit Ethernet 02 untuk menghubungkan antar switch-nya. Gitu. Oke, mulai saja kita konfigurasi dari switch 1. Enable. Di sini kita akan membuat terlebih dahulu VLAN-nya, VLAN 100 hingga VLAN 200.
Oke, untuk membuat VLAN ini kita lakukan di masing-masing switch. Beralih ke switch 3. Oke, selanjutnya kita buat VLAN di switch 4 untuk lantai 4. Oke, selanjutnya setelah kita buat VLAN di masing-masing switch, kita akan memasukkan IP address untuk masing-masing VLAN. Netmask-nya. Kemudian VLAN 200, IP address-nya. VLAN 300, IP address-nya kita ganti jadi 3. VLAN 400, IP address-nya kita ganti jadi 4. Oke, kita lakukan di switch berikutnya. Request VLAN 100, IP address untuk VLAN 100, netmask-nya. Kemudian VLAN 200, IP address untuk VLAN 200, masukkan. Selanjutnya VLAN 300, masukkan IP untuk VLAN 300. VLAN 400, masukkan IP untuk VLAN 400. Jangan lupa untuk netmask-nya juga. Oke, switch 2 sudah selesai, kita lanjutkan ke switch 3.
VLAN 200, masukkan IP VLAN 200. Kita sedang konfigurasi switch 3 ya, yang ada di lantai 3. Menambahkan IP ke dalam interface VLAN. Oke, selanjutnya switch ke-4. IP address-nya kita masukkan. Netmask-nya jangan lupa. VLAN 200. VLAN 300. VLAN 400. Oke. Selanjutnya, setelah kita memberikan IP ke masing-masing switch dan masing-masing VLAN-nya, ini kita bisa cek aja ya, kita sorot di masing-masing switch. Sudah kita tambahkan IP ke dalam interface VLAN. VLAN 100, 200, maupun VLAN 400, 300, 400. Kita cek di switch kedua, sudah. Switch ketiga juga sudah. Switch keempat juga sudah. Selanjutnya adalah kita akan konfigurasi penggunaan interface ya. Mode interface yang akan kita gunakan untuk PC menuju switch. Nah, ini ada interface fast Ethernet 1, 2, 3, dan 4 yang akan kita gunakan sebagai jalur VLAN. Untuk fast Ethernet 1 untuk jalur VLAN 100, fast Ethernet 2 untuk jalur VLAN 200, fast Ethernet 3 untuk jalur VLAN 300, fast Ethernet 4 untuk jalur VLAN 400. Nah, ini kita harus aktifkan mode VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita menambahkan interface fast Ethernet 1 untuk mode akses VLAN 100. Selanjutnya, fast Ethernet 2, kita tambahkan mode akses switch port-nya menjadi mode akses VLAN 200. Selanjutnya, fast Ethernet 3, kita konfigurasi switch port mode aksesnya menjadi switch port akses VLAN 300. Fast Ethernet 4, kita aktifkan switch mode akses
Kemudian switch port aksesnya untuk VLAN 400. Oke, selesai. Lakukan pengaktifan switch port mode akses VLAN ini di setiap switch di lantai 1, 2, 3, dan 4. Oke, konfigurasi mode akses VLAN di switch 2 sudah selesai. Selanjutnya kita ke switch ketiga. Oke, konfigurasi mode akses port VLAN di switch 3 sudah selesai. Kita lanjutkan ke switch 4. Oke, sudah selesai. Seluruh switch sudah memiliki akses port untuk masing-masing VLAN. Bisa dilihat ya di sini ya. Pas Ethernet 1, 2, 3, dan 4, di situ sudah ada kepemilikan VLAN-nya ya. VLAN 100 untuk port fast Ethernet 1, VLAN 200 untuk port fast Ethernet 2, VLAN 300 untuk port fast Ethernet 3, VLAN 400 untuk port fast Ethernet 4. Nah, ini kita bisa cek di masing-masing switch-nya. Sudah ada. Nah, selanjutnya bagaimana caranya keempat switch ini bisa tahu bahwa di masing-masing lantai ada 4 VLAN yang bisa saling komunikasi gitu ya. Jadi VLAN-VLAN di masing-masing lantai ini nanti bisa saling komunikasi sesama VLAN-nya. Misal VLAN 100 harus bisa komunikasi dengan VLAN 100 yang ada di lantai 3. Nah, ini kan switch-nya butuh
tahu ya, atau butuh konfigurasi untuk mengetahui beberapa VLAN sekaligus dalam satu koneksi. Nah, ini istilahnya disebut dengan trunking atau konfigurasi trunk. Nah, ini bisa kita mulai dari switch yang pertama di lantai 1. Konfigurasinya, interface yang kita gunakan dalam menghubungkan sesama switch. Nah, ini ya, switch to switch kita gunakan port Gigabit Ethernet 1 dan Gigabit Ethernet 2. Nah, jadi kita cukup 2 port ini yang kita konfigurasi. Switch port mode trunk. Switch port. Nah, ini kita harus tahu di jalur network ini ada beberapa VLAN yang harus dibawa gitu ya. VLAN 100 sampai VLAN 400. Maka di jalur ini, di jalur konfigurasi atau topologi ini harus di-allow, harus diizinkan VLAN 100 sampai VLAN 400-nya gitu ya. Trunk allow VLAN 100, 200, 100, 200, 300, 400. Bentar. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini ya. Sekarang satu interface lagi, interface port Gigabit Ethernet 2. Kita masukkan switch port mode trunk, kemudian kita allow VLAN 100 hingga VLAN 400. Oke, selesai. Kita ke switch yang nomor 2. Interface Gigabit Ethernet 1. Switch port mode trunk. Kemudian mode trunk allow VLAN 100, 200, 300, 400. Kita ganti fase Ethernet 2, maksudnya Gigabit Ethernet 2. Mode trunk allow VLAN trunk allow with VLAN 100, 200, 300, 400. Bentar. Oke, selesai di switch kedua. Selanjutnya switch ketiga. Interface Giga 1. Mode trunk. Kemudian switch port trunk with 100 VLAN 100, 200, 300, 400. Enter. Ganti Gigabit Ethernet 2. Mode trunk. Kemudian allow-nya. Oke. Selanjutnya
Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita melakukan percobaan ya. Gimana caranya VLAN 100 dan 200 ini apakah bisa berkomunikasi dengan VLAN 100 dan 200 yang ada di lantai 3. Sebelumnya kita masukkan dulu IP static untuk VLAN 100. Jangan lupa masukkan gateway-nya. Gateway itu IP yang kita konfigurasi di switch di interface VLAN 100. Sekarang untuk PC VLAN 202.2 IP gateway-nya IP yang kita konfigurasi di interface VLAN 200 pada switch. Oke, kemudian kita beralih ke lantai 3. Kita konfigurasi PC 5 dengan statik. Masukkan IP untuk VLAN 100. Masukkan juga gateway-nya, jangan lupa. Beralih ke PC 6 VLAN 200. Masukkan IP statiknya. Gateway-nya jangan lupa. Oke, selanjutnya kita coba simulasi ping dari PC 1 ya. Dari PC 1 ke PC 1 VLAN 100, kita ping ke PC 5 VLAN 100. Ini IP-nya ping 192.168.1.3. Sudah ya, sudah komunikasi. Oke, selanjutnya kita coba VLAN 200. Di lantai pertama kita ping VLAN 200 yang ada di lantai 3. Ya, sudah bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita coba VLAN 300 dan 400 di lantai 2 dan di lantai 4. Jangan lupa gateway-nya kita masukkan sesuai konfigurasi yang sudah kita atur di switch. Kita beralih ke PC 4 VLAN 400. Masukkan IP-nya. Jangan lupa juga gateway-nya. Kita beralih ke lantai 4, switch 4, PC 7, VLAN 300. Tambahkan IP statiknya. tiga. Oke, selanjutnya coba kita komunikasi PC 3 VLAN 300 komunikasi dengan PC 7 VLAN 300 yang ada di lantai 4. Ini saya buka PC 3 VLAN 300 di lantai 2 ya. Kita ping ke PC 7 yang ada di lantai 4 VLAN sesama VLAN 300.
Sudah ya, bisa komunikasi. Oke, selanjutnya VLAN 400 PC4 di lantai 2. Nah, kita komunikasi atau ping ke VLAN 400 PC8 yang ada di lantai 4 atau terhubung dengan switch 4. Ya, berhasil ya. Sesama VLAN sudah bisa saling komunikasi gitu ya. Misalnya kalau kalian masih bingung, saya coba contohkan. Misalnya kita tambahkan di lantai 4. Kita tambahkan di lantai 4 atau di lantai 3. Ya, kita coba geser dulu. Kita tambahkan PC di sini, di lantai 3 saja lah. Kita tambahkan PC di lantai 3. Ini PC-nya kita ganti PC 9 VLAN 300. Nah, ini kita tambah PC VLAN 300 untuk kebutuhan manajemen di lantai 3. Maka kita harus hubungkan kabelnya, karena tadi kita udah konfigurasi ya. Fast Ethernet 3 atau port Fast Ethernet 3 itu dikhususkan untuk VLAN 300. Jadi kita akan memasang VLAN 3 di Fast Ethernet 3 terhubung dengan PC VLAN 300. Oke. Kabelnya salah. Kabelnya salah, sebentar. Kita ganti. Astagfirullah, tunggu sebentar. Kabelnya kita ganti dulu. Jadi saya salah pilih. Fast Ethernet 3 peruntukan untuk VLAN 300 manajemen. Kita setting dulu untuk PC-nya, setting statik, karena dia VLAN 300, tentu saja IP-nya 192.168.3.4. Netmax-nya jangan lupa 192, untuk gateway-nya juga 3.1. Oke. Nah, kita sudah punya PC manajemen di lantai 3 terhubung dengan switch 3. Kita akan komunikasikan dengan PC manajemen di lantai 2 yang terhubung dengan switch 2. Kita coba ping dari sini. Ping 192.168.3.2 setahu saya. Oke, berhasil. Ya. Demikianlah untuk contoh penggunaan switch dengan metode VLAN dan juga trunking untuk 4 switch yang saling terhubung dengan masing-masing memiliki kelompok VLAN. Di sini saya membuatnya menjadi VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300, dan VLAN 400. Sesama VLAN-nya sudah bisa terhubung dan bisa saling komunikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.